Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya kasih karunia Tuhan boleh menyertai setiap kita. Saudara, saat ini kita bersama-sama akan menikmati hadirat Tuhan di dalam temu doa kita, khususnya dalam bulan misi ini. Sepanjang bulan misi, dalam temu doa kita akan bersama-sama mendengarkan karya Allah di dalam kehidupan hamba-hambanya. Bersyukur untuk Allah yang terus boleh menopang kehidupan kita. Bersyukur untuk Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Bersama-sama mari kita akan memulai temu doa kita dengan ucapan syukur lewat pujian kita bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersama-sama dengan ucapan syukur datang ke bait Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu Sungguh bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selama-lamanya. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sungguh bahwasanya itu selamanya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya saat ini mengajak kita bersama-sama untuk boleh membacakan Mazmur 136 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mari kita membaca ayat firman Tuhan ini dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sungguh, biarlah setiap kita boleh menaikkan syukur kita, karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Apapun situasi dalam kehidupan kita, kita meyakini dan mempercayai bahwa Allah kita beserta dengan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita boleh dengan rendah hati datang kepada Allah kita, menaikkan doa syukur kita, kembali mengingat akan setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita, kembali mengingat akan setiap jejak kasih yang sudah Tuhan tinggalkan di dalam kehidupan kita. Bersama, mari kita ambil waktu secara pribadi untuk bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada yang perlu kami takutkan dan khawatirkan di hari ini ataupun hari depan. Karena kami boleh melihat Engkau Allah yang beserta dengan kami apapun situasi dalam kehidupan kami. Termasuk ketika kami memberontak kepada Engkau, ketika kami sadar tidak sadar melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang dengan sabar menyatakan kemurahan-Mu, menyatakan belas kasihan-Mu bagi kami. Oh Tuhan, sungguh sepatutnya dan sewajarnya lah hati kami selalu dilimpahi dengan ucapan syukur kepada Engkau. Termasuk saat ini kami boleh bersama bersehati di dalam persekutuan doa ini. Sebuah momen yang baik, yang istimewa bagi kami untuk boleh datang kepada Engkau. Biarlah Engkau Allah yang boleh hadir melawat setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh bersehati di dalam doa, menikmati relasi yang intim dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan persekutuan doa kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dia Allah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang boleh menjadi penopang bagi kehidupan setiap kita. Hari kemarin, hari ini, termasuk hari esok. Mari bersama saudara kita mengungkapkan keyakinan dan pengakuan kita ini dengan satu pujian yang mengatakan Engkaulah kekuatan. Sungguh Tuhan, Engkau kekuatan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Engkau Tuhan kekuatan dan perlindungan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sungguh tak terukur kasih setia. begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari hambanya penginjil Wawan Somantri. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini saya akan membagikan satu kesaksian bagaimana perjalanan hidup saya mengenal Tuhan. Saudara, di dalam kesaksian ini sebenarnya ada cerita juga bagaimana saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Namun di dalam kesempatan kali ini saya hanya akan memfokuskan bagaimana saya mengenal dan percaya kepada Tuhan. Saudara, untuk itu sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa memohon anugerah dan pimpinan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan ini, membuat kami memiliki satu pengharapan bahwa hidup kami yang hina, yang berdosa, tidak hanya akan berujung di dalam kebinasaan, tetapi di dalam Engkau Tuhan, kami memiliki satu pengharapan yang kekal bahwa kami akan memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan
satu kesaksian yang boleh terlebih hambamu, boleh jalani, boleh alami di dalam perjalanan hidup hamba bersama dengan Tuhan. Biarlah kesaksian ini Tuhan boleh berkati, sehingga setiap kami yang mendengarkan, sungguh kami bukan hanya mendengar sebuah kesaksian, tetapi kami boleh dibawa oleh Roh Kudus, boleh berjumpa dengan Tuhan, dan hidup kami terus diperbaharui hari lepas hari, semakin serupa Tuhan. Dan kami boleh memiliki satu pengharapan yang kuat, yang teguh, di dalam iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik saudara, saya akan memulai dari latar belakang kehidupan saya. Saya berasal dari satu kampung kecil di Provinsi Banten. Di kampung itu mayoritas penduduknya non-Kristen. Dan di sana kami boleh dikatakan orang-orang Tionghoanya hanya 5 keluarga besar, hanya sedikit sekali saudara. Saya berasal dari keluarga yang belum percaya, mama papa belum percaya Tuhan. Papa asli dari sana, dari Sunda, sedangkan mama dari keturunan Tionghoa. Saya anak kedua dari 6 bersaudara, ada 1 cici, 3 adik perempuan, dan 1 adik laki-laki. Nah saudara, bagaimana kisahnya saya bisa menjadi seorang Kristen? Saudara, ketika kecil, ketika hendak masuk sekolah, mama berkata seperti ini, kamu harus beragama Kristen. Padahal yang menarik saudara, mama itu belum percaya, mama bukan Kristen. Dan di satu sisi papa pun meminta harus mengikuti agamanya papa, kepercayaannya papa. Tetapi di sisi lain mama meminta kami anak-anak untuk beragama Kristen. Mengapa mama yang bukan Kristen bisa meminta saya beragama Kristen meskipun hanya di rapot sekolah saudara? Beberapa saudara dari orang tua mama, beberapa saudara yang di perkotaan, mereka ada yang beragama Kristen. Nah mungkin karena mama melihat mereka beragama Kristen, mungkin orang Kristen itu menggambarkan kehidupan mereka itu baik, jadi mama tertarik. Oh jadi anak-anaknya biarlah beragama Kristen. Nah saudara, mungkin dari pemahaman yang sederhana itu mama meminta ya sudah kamu beragama Kristen saja, jangan agama yang lain. Jadi saudara waktu kecil itu saya beragama Kristen hanya agama di rapot saja. Saya tidak pernah ke gereja karena di tempat kami tidak ada gereja, tidak ada komunitas Kristen juga. Dan hanya di rapot gitu ya, Kristen saya adalah Kristen di rapot. Nah saudara, dengan Kristen di rapot itu berarti saya harus memegang bahwa Kristen itu punya, kalau di waktu kecil saya kenalnya seperti ini, setiap agama itu punya nabi, bahkan punya kitab sucinya. Nah saudara, ketika di sekolah itu saya diajar, kami diajar murid-murid gitu ya, belajar tentang kisah nabi-nabi saudara. Nah salah satu yang diajarkannya itu adalah kisah Nabi Isa, tentang Nabi Isa, Isa Al-Masih pada waktu itu saudara. Nah ketika diceritakan bahwa Isa itu adalah nabinya orang Kristen dan kitab suci orang Kristen itu adalah kitab suci Injil. Nah saudara, dari sekolah itu saya bisa mengenal, bisa tahu sedikit tentang Kristen. Nah Kristen berarti nabinya adalah Isa, kitab sucinya adalah Injil. Nah di sekolah itu diajarkan Isa itu adalah nabi, satu-satunya nabi yang akan datang pada akhir zaman, pada hari kiamat nanti dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menjadi hakim atas seluruh umat manusia. Nah saudara, sebagai seorang anak kecil, saya sangat bangga sekali punya superhero, punya pahlawan seperti itu. Bahwa Isa Al-Masih, nabi saya itu akan datang lagi nanti pada akhir zaman. Wah saya bangga sekali waktu kecil itu saudara. Dan kebanggaan itu saya percaya bahwa itu satu pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam diri saya. Saya percaya bahwa mengapa sih saya sampai harus terus memegang itu dengan kuat di tengah-tengah kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan saya bisa bertahan untuk menjadi seorang pengikut Isa pada waktu itu saudara. Tetapi saya percaya bahwa ada kuasa Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada anugerah Tuhan buat saya ketika saya sejak dari kecil saudara. Saya bangga, saya percaya bahwa Isa Al-Masih itu akan datang pada akhir zaman. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sedikit pengetahuan itu menolong saya, membuat saya, ya sudah saya menjadi orang Kristen terus.
Tetapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah tahu tentang kekristenan lebih daripada itu, saudara. Dan sedikit yang menambah pengetahuan saya juga adalah orang Kristen itu setiap minggu atau hari-hari ibadah tertentu mereka pergi ke gereja. Nah, satu momen, satu waktu pernah saya melihat ada sepupu yang di momen Paskah atau Natal mereka sore-sore itu bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Nah, ketika saya mendengar itu dalam hati kecil saya berkata, kapan ya saya bisa seperti mereka? Benar-benar menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, sepertinya menarik hidup menjadi seorang Kristen seperti itu. Tetapi keinginan itu hanya ada di dalam hati kecil saya, saudara. Karena apa? Tempat saya ke kota itu cukup jauh pada waktu itu, kendaraan susah, bahkan jalan juga rusak, saudara. Tidak seperti sekarang akses begitu mudah sekali. Jadi kami kalau sudah di kampung ya di kampung gitu ya. Saudaraku, itulah sebatas pengetahuan saya tentang kekristenan. Ketika saya SMP, saudara, lingkungan kami itu di sana, lingkungan saya itu lingkungan yang kami sebagai minoritas, kami harus bisa stay, bisa terjaga aman di sana, sehingga kami turun-temurun dari keluarga kami hidup belajar tentang okultisme, saudara. Jadi dari SMP itu saya mulai aktif belajar tentang okultisme. Nah, saudara, ketika saya belajar okultisme itu, saya bukan hanya belajar bela diri, saudara, tetapi saya juga belajar ilmu-ilmu, saya menggunakan jimat, bahkan saya juga meminta roh-roh untuk mengawal saya, saudara. Jadi ada roh-roh yang menjaga saya kemanapun saya pergi, kemanapun saya berada, saudara. Nah, inilah kehidupan saya ketika kecil, beragama Kristen hanya di rapot, dan yang dihidupi adalah hidup dengan dunia okultisme, saudara. Kemudian lulus SMP, saya melanjutkan sekolah di SMA. Nah, SMA ini saya harus keluar kampung, saya pergi ke kota terdekat di sana, saudara. Nah, di kota terdekat inilah ada gereja, ada komunitas Kristen. Nah, ketika saya berada di kota ini, saya tinggal dengan saudara, sepupu dari orang tua, dari mama. Kemudian saya mulai ikut pelajaran agama Kristen, saudara. Mulai ke gereja, saya dibaptis, mulai lihat apa yang namanya Alkitab, mulai berdoa, rajin berdoa, saudara. Kemudian ada yang menarik, mulai ke gereja, punya komunitas Kristen, ikut pelajaran agama Kristen, tetapi hidup okultisme saya pun tetap saya lakoni, saya jalani, saudara. Itulah hari-hari saya setiap waktu, seperti itu, saudara. Ke gereja ya ke gereja, tapi hidup di dalam dosa ya juga hidup di dalam dosa, saudara. Meskipun sudah dibaptis, sudah mengaku saya pengikut Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, saya terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, lulus dari SMA, tahun 99 saya pergi ke kota Bandung melanjutkan kuliah, mengambil sarjana ekonomi, saudara. Nah, di dalam kesempatan kuliah di Bandung ini, saya mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Satu momen, satu waktu ketika ada seorang saudara, seorang sepupu datang berkunjung ke tempat saya pada malam hari. Dia memutarkan satu VCD kesaksian pertobatan dari seorang yang tadinya belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan menjadi seorang pengikut Tuhan. Dan latar belakangnya hampir-hampir mirip dengan saya seperti itu, saudara. Ketika menonton kesaksian itu, saya melihat dengan antusias, mendengarkan dengan antusias. Dan satu ketika, di dalam saya menonton itu, saudara, saya mendengar ada satu suara yang begitu kuat di dalam diri saya. Saya percaya bahwa itu adalah suara Roh Kudus yang menegur, yang mengingatkan saya, saudara. Suara itu berkata, Roh Kudus itu berbicara seperti ini. Lihat, tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Di hadapan Allah, semua tidak ada apa-apanya. Saudara, ketika Roh Kudus itu berbicara seperti itu, saya hening sejenak sambil menonton kesaksian itu, saudara. Terus pikiran saya berpikir, selama ini saya
mencari kekuatan bukan daripada Allah. Saya memakai jimat, saya menggunakan roh-roh untuk menjaga saya. Tetapi di dalam kesaksian itu saya melihat, di dalam Tuhan tidak ada kekuatan yang lebih besar, tidak ada kuasa yang lebih besar menandingi Dia. Segala-galanya di hadapan Tuhan itu kecil, tidak ada apa-apanya. Nah saudara, padahal malam itu adalah malam di mana saya tengah juga mempersiapkan diri untuk besoknya saya belajar satu ilmu lagi saudara. Tetapi ketika menonton kesaksian itu dan Roh Kudus itu berbicara kuat di dalam diri saya, saudara, rencana saya untuk belajar satu ilmu itu saya batalkan. Bahkan esok harinya saudara, beberapa jimat saya yang saya punya, saya bakar, saya buang. Tetapi saya tidak buang semuanya karena apa saudara? Karena saya masih takut bagaimana nanti ya kalau saya tidak punya pegangan di dalam diri saya. Nah saudara, ketika pengalaman itu saya alami, kehidupan rohani saya mulai berubah saudara. Ada satu momen, satu masa ketika saya kuliah itu saudara, mungkin hampir setahunan di akhir kuliah saya di Bandung saudara. Saya hampir setiap hari beribadah di gereja. Saya berdoa setiap hari dari Senin sampai Sabtu, saudara. Saya beribadah di gereja. Bahkan Minggu ikut kebaktian ibadah Minggu, saudara. Dan saya mulai rajin mendengarkan radio-radio Kristen. Mulai ikut KKR sana-sini, pada waktu itu banyak sekali KKR dilakukan, saudara. Ikut KKR, bahkan juga sempat ikut ke gereja teman, saudara. Ikut melihat bagaimana pelayanan mereka di sana. Hidup saya mulai sedikit lebih sedikit berubah saudara. Tetapi hidup lama saya, dunia okultisme saya masih tetap saya jalani sepanjang saya di Bandung itu saudara. Kemudian selesai kuliah di Bandung, tahun 2003 saya selesai, 2004 mulai bekerja. Nah tahun 2005 saudara, ada satu masa ketika seorang saudara bercerita tentang satu kebaktian, pelayanan, pelepasan saudara. Ketika saya mendengar ada kebaktian pelayanan pelepasan seperti itu, saya tertarik sekali ingin ikut. Karena saya ingin sekali dilayani, saya ingin sekali terlepas, saya ingin bebas dari apa yang namanya dunia okultisme itu. Kemudian saya pergi bersama saudara saya ke tempat itu dan saya ikuti kebaktian itu saudara. Lagu Engkaulah Kekuatanku. Saudara, itu adalah satu lagu yang ketika saya datang, lagu itu diputarkan saudara. Ketika duduk, menunggu kebaktian dimulai, lagu itu sungguh-sungguh menyentuh hati saya. Sejauh langit dari bumi, demikian besarlah kasih Allah. Saudara, sejak datang, Tuhan telah mempersiapkan hati saya. Bahkan saya percaya saya datang ke sana pun Tuhan yang memimpin saya. Nah kemudian saya ikuti kebaktian itu, kemudian tibalah altar call saudara. Hamba Tuhan memanggil untuk calling yang pertama. Siapa yang ingin didoakan silahkan maju ke depan. Saudara, ketika calling itu saya melihat ada begitu banyak orang maju ke depan untuk didoakan. Kemudian saya hanya duduk, saya hanya berdoa. Kemudian calling yang kedua, begitupun banyak orang yang maju ke depan untuk didoakan. Tetapi saya masih tetap duduk, termenung dan berdoa kepada Tuhan. Saya hanya bergumul, Tuhan, saya maju atau tidak. Saudara, cukup ada waktu saya bergumul di sana. Dan saya merasakan calling yang ketiga, sekali lagi panggilan yang terakhir itu diberikan. Saya masih duduk diam, termenung dan saya bergumul, saya maju atau tidak. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang memimpin dan menolong saya. Ketika saya bergumul setengah mati saudara, saya maju atau tidak, maju atau tidak. Roh itu berbicara kepada saya seperti ini. Kamu sudah jauh-jauh datang ke tempat ini. Ini saatnya, ini waktunya, ini momennya. Ayo maju sekarang. Saudara, saya belum percaya ketika pertama kali mendengar suara itu. Saya masih diam, saya masih bergumul. Aduh, maju atau jangan, maju atau tidak. Tetapi suara itu semakin kuat berbicara. Ayo maju, ini saatnya. Ayo maju, ini saatnya engkau dilayani. Saudara, akhirnya dengan perlahan-lahan saya bangkit berdiri. Kemudian saya perlahan-lahan maju ke depan dan saya berdiri di bangku, berdiri di barisan paling terakhir saudara. Karena saya adalah orang terakhir yang maju pada waktu itu. Ketika di depan itu saya hanya mengangkat tangan, memejamkan mata, menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, ini saya yang telah berdosa.
Saya melakukan banyak hal, saya sebutkan dosa-dosa saya di hadapan Tuhan. Dan saya meneteskan air mata begitu deras sekali saudara. Dan ketika pendeta hamba Tuhan itu mendoakan satu persatu orang yang didoakan, kemudian mereka selesai duduk, tinggal saya seorang diri saudara. Ketika saya dalam doa itu, dalam memejamkan mata dan berdoa kepada Tuhan, saya mendengar ada langkah kaki yang menghampiri saya. Mungkin sekitaran 2 atau 1 meter lebih saudara. Ketika saya mendengar suara itu, suara langkah kaki menghampiri saya saudara. Di dalam diri saya merasakan ada satu suara yang ingin meronta-ronta, yang ingin teriak saudara. Dan semakin dekat langkah kaki itu saya dengarkan, semakin kuat saudara, suara itu ingin berteriak di dalam diri saya. Kemudian setelah suara itu ada orang, hamba Tuhan itu berdiri di depan saya. Seketika saudara, saya berteriak-teriak dengan keras, meraung-raung dengan keras. Dan saya mencoba ingin mendorong hamba Tuhan tersebut. Tapi tangan tidak menyentuh badan hamba Tuhan itu, pelayan itu. Malah justru badan saya yang semakin mundur saudara. Dan kemudian saya dilayani, saya didoakan di sana. Dan saya merasakan ketika selesai didoakan, saya merasakan satu damai yang begitu luar biasa yang belum pernah saya alami saudara. Sukacita yang begitu luar biasa yang belum pernah saya alami. Badan ini serasa ringan, enteng, tidak ada beban saudara. Saya pulang dengan satu semangat yang baru. Tetapi meskipun sudah dilayani saudara, masih ada sedikit rasa takut di dalam diri saya. Dan saya masih memakai masih terlibat dengan okultisme saudara, meskipun tidak separah sebelum saya dilayani itu. Dan setelah dilayani itu ada masa saya mengalami satu kehausan yang luar biasa saudara. Saya mulai setiap akhir bulan menyisihkan uang untuk membeli buku-buku rohani, buku-buku bacaan tentang doa, tentang pelayanan, okultisme segala macam. Kemudian membeli VCD kesaksian, kaset-kaset rohani. Mulai ada satu perubahan saudara. Kemudian saya lebih rajin lagi ke gereja, berdoa, baca firman. Bahkan ada kehausan yang luar biasa yang saya sendiri bingung pada waktu itu. Kenapa kehausan ini tidak pernah bisa selesai saudara. Saya ikut seminar sana sini, saya ikut ke gereja-gereja yang lain. Tapi toh kok tidak ada yang bisa memuaskan, memberikan dahaga di dalam diri saya ini. Memberikan kepuasan atas dahaga rohani di dalam diri saya. Kemudian satu kali saya berkenalan dengan seorang teman kantor di kantor pusat. Saya berpacaran dengan dia, sekarang sudah menjadi istri saya saudara. Saya berpacaran dan kemudian setiap minggu saya apel ke tempatnya dia dan minggu pagi pasti ikut beribadah di gerejanya. Nah saudara, karena kami berpacaran serius, saya berkata kepada dia, kita berbeda keyakinan agama saudara. Kamu Kristen, saya Katolik. Saya katakan, saya tidak akan memaksa kamu ikut saya dan saya pun tidak akan memaksakan diri saya ikut kamu. Hanya satu prinsip buat diri saya ketika saya mengikut Tuhan. Kalau saya bisa bertumbuh di gerejamu, saya akan ikut kamu di sana, ikut menjadi seorang Kristen. Kemudian saudara, saya ikut kebaktian, salah satu kebaktian di sana, kebaktian minggu. Dalam satu momen kebaktian itu ketika saya mendengarkan khotbah. Entah mengapa saudara, khotbah yang terlalu berat buat saya, tapi saya mengalami satu seperti orang yang haus meminum air saudara. Ketika mendengarkan khotbah itu, hati saya disegarkan. Dan saya ada hati kecil berbicara, inilah tempatnya, disinilah saya akan bertumbuh. Dan saudara, kemudian saya mulai mengikuti komunitas pemuda di sana bersama pacar saya, ikut kebaktian pemuda, kemudian mulai ikut pelayanan, ikut berbagai kegiatan gereja di sana. Dan saya di gereja tersebut, saya menyatakan iman saya mau menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan di gereja itulah, saudara, kami diberkati, kami menikah, dan hidup saya benar-benar diubahkan. Saya bertumbuh, saya melayani, dan saya tidak lagi hidup di dalam dunia saya yang lama, di dalam dunia okultisme. Saya benar-benar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, belajar sepenuhnya ikut apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Saudara, buat saya
Kasih Tuhan itu sejauh langit dari bumi. Saya ada di kampung kecil yang jauh dari jangkauan berita Injil, orang-orang Kristen yang mengabarkan Injil ke sana. Tidak ada gereja. Tetapi Tuhan datang melawat saya di sana. Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan mengajar saya, memimpin saya langkah demi langkah meskipun hanya pemahaman-pemahaman kecil yang saya dapatkan waktu itu. Tuhan libatkan banyak orang di sekitar hidup saya. Tuhan bisa memakai orang-orang yang belum percaya. Bahkan Tuhan juga memakai orang-orang yang percaya untuk menjadi satu kesaksian. Buat saya boleh melihat, buat saya boleh mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Isa Al-Masih. Siapa itu juru selamat saya. Saudara, semua itu dilakukan karena kasih yang besar buat saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mengakui bahwa terkadang menjadi seorang Kristen, itu kita tidak berubah total saudara. Ada kehidupan-kehidupan masa lalu yang masih kita hidupi seperti saya. Saya menjadi seorang Kristen, terima Tuhan, dibaptis, tetapi saya masih hidup dalam dunia saya yang lama. Okultisme, hidup dalam keberdosaan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, upah dosa adalah maut. Tetapi hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, engkau yang masih menghidupi manusia lama, mari tinggalkan itu segera. Karena upah dosa ialah maut. Kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah di hadapan Tuhan. Dan hidupilah panggilan hidup yang benar di hadapan Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Dan bagi setiap engkau saudaraku yang sudah percaya dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lukas 24 ayat 48 berkata demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Benar bahwa Roh Kudus berkarya, bisa berkarya mempertobatkan orang, melahirbarukan orang, mempertobatkan orang dan membawa orang mengenal Tuhan. Tetapi ketika engkau dan saya percaya kepada Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi kebenarannya, memberitakan Injil dimanapun kita berada. Untuk itu saudara, dalam kesempatan ini saya rindu kita bersama-sama mari berdoa. Saya rindu kita dimanapun saudara berada. Mari kita buka suara bersama-sama saudara. Yang pertama saya rindu kita berdoa untuk setiap kehidupan kita. Supaya kehidupan iman Kristen yang kita hidupi ini dapat membawa kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka tertarik dan rindu untuk mengenal Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat umat manusia. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan, kita buka suara bersama-sama, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengenal Tuhan. Bapa, izinkan kami anak-anak-Mu ini di dalam kesempatan yang Kau berikan, untuk kami boleh menghidupi kehidupan iman kami dengan benar. Karena ketika kami menghidupi itu, ada begitu banyak mata yang melihat kami. Ada begitu banyak telinga yang ingin mendengarkan kesaksian kami. Ada begitu banyak jiwa yang haus dan rindu akan Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami, kesaksian-kesaksian yang sederhana yang kami bisa lakukan. Ketika di rumah kami membaca Alkitab, berdoa dan terus mencari wajah Tuhan. Di dalam momen-momen kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, kami menghidupi itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam setiap perilaku pola hidup kami pun, ketika kami mempertunjukkan iman kami, sesungguhnya itu adalah satu kesaksian yang indah bagi banyak orang. Saudara, biarlah Tuhan kiranya boleh memberkati kita. Saudara, untuk guru-guru agama Kristen, untuk lause-lause, engkau yang dipanggil Tuhan, yang dipercayakan Tuhan untuk mengajar, menceritakan Yesus, memberitakan Injil kepada anak-anak, kepada mereka yang dipercayakan kepadamu. Bersyukurlah karena Tuhan memberikan anugerah itu. Dan setiap saudara mari
seluruh jemaat Tuhan. Doakan untuk guru-guru ini, untuk lause-lause. Kiranya Tuhan terus berikan semangat kepada mereka. Tuhan berikan ketekunan kepada mereka. Tuhan berikan sukacita dalam mengajar dan memperkenalkan Kristus kepada anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Mari saudaraku, kita membuka suara bersama-sama, kita berdoa untuk para guru-guru agama Kristen dan juga lause-lause. Kiranya Tuhan memakai mereka. Bapa di dalam surga, kami pun bersyukur Tuhan boleh memperlengkapi, memanggil dan mengutus guru-guru agama Kristen, lause-lause yang Tuhan percayakan untuk mengajar tentang kebenaran, memberitakan Kristus kepada anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Bapa, biarlah kiranya Engkau terus boleh memakai mereka, memberkati mereka, memberikan di dalam hati mereka ketekunan, kekuatan, semangat dan sukacita di dalam mereka mengajar, menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Sehingga banyak anak-anak boleh dibimbing, dibawa mengenal Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saudara, mari kita juga terus berdoa, meminta Allah Roh Kudus untuk terus berkarya, untuk terus boleh dapat menjamah, membawa setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, jiwa-jiwa yang terhilang, yang masih hidup di dalam dosa, agar karya Roh Kudus ini terus dapat membawa mereka dilahirbarukan, mengalami pertobatan, dan datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa kepada Allah. Bapa di dalam surga, kami juga meminta kepada Engkau ya Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus berkarya di dalam kehidupan ini, di dalam jiwa-jiwa mereka yang terhilang, agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, jiwa-jiwa yang keras itu, hati yang keras itu boleh dilembutkan, mereka boleh dilahirkan, lahir barukan. Mereka boleh dibawa ke dalam satu pertobatan. Mereka boleh dibawa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami, dunia yang hina dan berdosa ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tidak ada satupun yang bisa membatasi anugerah dan belas kasihan Tuhan. Bahkan sampai ke daerah yang pelosok sekalipun, belas kasihannya. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dia Allah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang berkarya dengan ajaib dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita akan bersama-sama bersehati di dalam doa, mendukung untuk orang-orang yang terus berjuang di masa yang sulit ini. Dengan mengingat bahwa Kristuslah yang boleh menjadi kekuatan di hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Bersama-sama kita katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan,
kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sungguh kekuatan di hidupku ada dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sungguh benar ya Tuhan, tidak akan goyah selama-lamanya ketika kami ada bersama dengan Engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini mari saya ajak kita boleh bersama-sama menaikkan doa kita. Kita bersyukur dan berdoa untuk para ilmuwan yang saat ini sedang mengembangkan, meneliti vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan terus berikan hikmat kepada mereka supaya di dalam waktu yang singkat vaksin ini dapat diproduksi dan dipakai secara luas. Mari bersama-sama kita boleh menaikkan pokok doa ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk hikmat yang Kau berikan, karuniakan kepada orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan. Ketika mereka boleh diberikan kepintaran untuk boleh meneliti berkaitan dengan COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang terus tolong campur tangan di dalam setiap usaha penelitian yang mereka lakukan. Tuhan, tolong mereka boleh dengan teliti melakukan penelitian ini, sehingga ya Bapa, vaksin boleh ditemukan dalam waktu yang cepat, sehingga boleh diproduksi dan disebarkan, digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami sungguh membutuhkan pertolongan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita juga bersama-sama bersehati, berdoa, mendukung untuk pemerintah yang saat ini sedang dalam upaya menangani pandemi ini. Kita berdoa yang pria, doakan untuk bantuan bagi masyarakat yang saat ini terus dilakukan dan diupayakan. Biarlah bantuan yang diberikan itu tepat sasaran dan tepat guna untuk setiap lapisan masyarakat. Untuk yang wanita, mari kita akan berdoa untuk berbagai kebijakan yang dilakukan berkaitan dengan dunia usaha. Kiranya setiap kebijakan tersebut dapat menunjang kestabilan perekonomian di negeri kita. Bersatu hati kita berdoa untuk pokok doa ini. Ya Tuhan yang baik, kami serahkan untuk pemerintah kami yang saat ini sedang mengupayakan berbagai macam hal untuk membantu para pengusaha yang ada di negeri ini. Kami berdoa kiranya kebijakan-kebijakan yang dilakukan ya Tuhan boleh menopang para pengusaha yang ada, sehingga mereka boleh mengupayakan usaha-usaha itu terus boleh berjalan dengan stabil, sehingga tidak terjadi PHK yang semakin banyak. Kami berdoa untuk para pengusaha juga, tentu mereka saat ini sedang dalam masa bingung, masa yang juga mungkin mulai tertekan dengan segala
segala bagi kondisi para yang ada. pemimpin-pemimpin Tuhan, bangsa biarlah ini. Engkau juga Itu yang boleh semua ya Tuhan menguatkan yang dan boleh menghiburkan hati mengerjakan mereka. dan Khususnya bagi menjadikan setiap segala hal yang anak-anakmu terbaik yang bagi ada bangsa di dalam negara ini Engkau. ya Tuhan. Kiranya Mereka Engkau tetap yang boleh memberkati juga berpegang ya pada Tuhan pengharapan untuk segala mereka permasalahan yang kepada mungkin Engkau. muncul di Terima dalamnya. kasih Baik ya itu Tuhan, masalah kami penanggulangan serahkan kesehatan maupun ekonomi. pokok doa Biar ini kiranya ke Tuhan dalam memberkati tangan-Mu. agar Dalam semuanya nama Tuhan sungguh dapat kami Yesus diatasi kami dan berdoa. semuanya ya Tuhan boleh dapat dilalui bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita juga akan berdoa khususnya untuk pemerintahan kota Solo dalam menanggulangi pandemi ini. Kiranya Tuhan terus berikan hikmat kepada para pemimpin di kota ini. Mereka dapat terus melakukan koordinasi yang baik antar lembaga, baik itu dengan dinas kesehatan, aparat keamanan maupun sampai lingkup RT RW di setiap kelurahan. Sehingga kota kita ini boleh pulih dari wabah pandemi ini. Bersama-sama kita naikkan pokok doa ini. Bapak di surga kami juga mengingat untuk berdoa, kami pemerintahan serahkan di kota dalam tangan Solo pimpinan dengan segala pertolongan daya Tuhan upaya untuk yang mereka pemerintahan lakukan bagi untuk kota Solo ini. menanggulangi Kami berdoa ya pandemi Tuhan ini. untuk Pak Tuhan, Wali kami Kota Pak berdoa, Rudi, kiranya Tuhan yang biarlah terus bukan hanya memberkati, pemerintah menolongnya yang Tuhan bekerja dalam keras memutuskan untuk segala menanggulangi macam pandemi keputusan ini, keputusan tapi setiap yang kami terbaik ya warga Tuhan yang bagi tinggal di kota kota kami Solo ini. Kau ini, yang memberkati kami juga punya untuk jajaran kesadaran yang pemerintahan yang ada di penuh dalamnya. akan pandemi Baik itu ini, ya Tuhan sehingga untuk kami bekerja sama ahli-ahli dengan baik, kesehatan, bukan untuk orang-orang melakukan yang hal-hal yang bergerak di justru bidang membahayakan keamanan, bukan hanya maupun diri ya Tuhan kami tapi baik juga orang mau lain. sampai ke Tuhan, perangkat-perangkat tolong yang untuk terendah di pemerintahan tengah-tengah kota ketika mereka keadaan bekerja di sama tengah-tengah dengan kota dinas kami ini ya Tuhan, kesehatan, yaitu aparat RT RW dan keamanan, bahkan kelurahan. Biarlah sampai semuanya kepada Tuhan boleh lapisan bersatu hati pemimpin ya Tuhan untuk RT RW. mengerjakan Tuhan, segala hal tolong yang terbaik biarlah dengan juga koordinasi tidak boleh berjalan menghakimi dengan dan lancar dan baik. mengecilkan orang-orang yang di Semuanya dalamnya. boleh Sehingga bergandengan bersatu tangan dan hati ya Tuhan bersehati kami boleh untuk satu menangani tujuan situasi yang ini baik dan bagi kami ya kota Tuhan Solo boleh ini. sungguh Terima melewati kasih ya masa-masa Tuhan, ini kami dan kota Solo serahkan ini ke boleh dalam tetap tangan-Mu Engkau untuk jaga, kota Engkau Solo. lindungi Biarlah orang-orang belas di dalamnya, kasihan-Mu Engkau tetap boleh berkati. dinyatakan Terima bagi kasih kota Tuhan dan Yesus, kami negeri serahkan kami. semuanya ke dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan. Kita juga akan bersama-sama menaikkan doa kita untuk yang pria. Bersyukur untuk pasien-pasien dari COVID-19 yang sudah sembuh. Kiranya Tuhan yang terus boleh menolong mereka, menyertai mereka dalam masa pemulihan. Dan terus kita juga doakan untuk pasien yang masih dalam perawatan. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan dan pemulihan dan secara khusus memberikan penghiburan bagi mereka di tengah masa yang tidak mudah ini. Untuk yang wanita, bersama kita juga akan terus mendukung untuk tim medis yang berada di garda depan dalam menanggulangi pandemi ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, perlindungan kepada setiap mereka ketika mereka berhadapan langsung dengan virus ini. Bersama-sama kita naikkan pokok doa. Bapak kami juga Bapa dalam berdoa, kami surga, kami serahkan juga dalam mengingat tangan-Mu ya untuk Tuhan. Kami orang-orang sungguh yang bersyukur terus kalau Engkau bekerja, telah yang terus memberkati. berjuang Ada di orang-orang dalam yang menanggulangi terkena corona, positif virus corona dan COVID-19 sudah ini. ditangani Tuhan, dan kami mereka berdoa sudah sembuh. kiranya Kami Tuhan sungguh yang bersyukur boleh ya Tuhan kalau Engkau kekuatan, memberkati mereka kesehatan, dengan situasi dan perlindungan keadaan yang kepada lebih baik. mereka, Dan biar untuk akhirnya Engkau yang dokter, memberkati ya perawat, Tuhan bahkan mereka yang termasuk sedang kebersihan sakit yang ada dan di rumah terus sakit. dirawat sampai Tuhan, saat biarlah biar Engkau dapat yang sembuh. tolong Dan campur mereka tangan yang bagi dalam mereka. keadaan sehat Berikan boleh tetap kekuatan sehat. bagi Mereka yang sudah dan sembuh dari terlebih sakit berikan juga boleh penghiburan tetap bagi mereka. menjalani Karena kehidupan mungkin hari-hari banyak mereka di dengan antara mereka kekuatan yang harus hati yang tetap mengekang merasa diri untuk positif tidak dan bertemu berpengharapan dengan ya keluarga, Tuhan. dengan Sehingga semuanya orang-orang boleh yang dapat mereka dilalui dengan kasihi. baik. Dan biar akhirnya Tuhan, Engkau memberkati terus juga ya Tuhan topang untuk orang-orang yang mereka. sudah Dan sembuh. biarlah Dan mereka ya mungkin Bapa, pulang mereka ke rumah diberikan mereka masing-masing. kekuatan Biarlah ya Tuhan fisik orang-orang di ekstra, rumah boleh sehingga dapat mereka menyambut dengan boleh sukacita. terlindungi dengan Dan boleh baik dapat ketika menyambut berhadapan dengan dengan virus ini. rasa Kami mengingat untuk yang baik ya anak-anak-Mu Tuhan, yang hati terus yang baik bekerja tanpa ada di perawakan di dalamnya dunia ya Tuhan. Kami kesehatan serahkan ini. dalam tangan Terima pimpinan kasih ya Bapak. Tuhan, kami ya bersyukur Tuhan, kepadamu berkat yang sudah Engkau di dalam berikan nama bagi Yesus mereka yang Kristus telah sembuh yang terus ya Tuhan dari berkarya situasi dengan corona. ajaib di dalam kehidupan setiap kami. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
Bapak Ibu Saudara, menjadi waktu bagi setiap kita saat ini untuk boleh secara pribadi datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita dalam hari-hari ini, mari saat ini kita boleh datang dan membawanya kepada Tuhan. Tuhan terlebih tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan biarlah kita bukan hanya memohon Dia melepaskan kita dari pergumulan hidup, tapi terlebih lagi kita juga boleh memohon melalui pergumulan kehidupan kita saat ini. Kita boleh berproses, kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, kita boleh semakin mengenal apa yang menjadi isi hatinya. Mari saudara, kita mengambil waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan. Mazmur 23 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku, aku tidak kekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku menuju air yang tenang. Ia memberi aku kekuatan baru dan menuntun aku di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku makanan minuman lezat berlimpah-limpah. Aku tahu Engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku. Maka aku boleh diam di rumah-Mu seumur hidupku. Tuhan, biarlah karya yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami terus boleh kami ingat. Terlebih karya keselamatan yang sudah Engkau berikan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Itu boleh terus menjadi ingatan bagi setiap kami. Sehingga apapun yang kami alami dalam perjalanan hidup ini, kami sadar bahwa kami tidak sendirian. Gembala kami yang baik beserta dengan kami. Gembala yang baik yang bukan hanya menunaikan tanggung jawab sebagai gembala, tapi Engkau adalah gembala yang telah menyerahkan nyawa bagi setiap domba-domba gembalaanmu. Meskipun tidak ada kewajiban setitik pun, Engkau harus menyertai kami. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, dan biarlah ketika kami dalam masa-masa sekarang ini yang harus kami akui tidak mudah kami lewati, tapi kami boleh terus berpegang dan berharap kepada Engkau. Kami boleh terus percaya bahwa Engkau Allah yang baik, yang peduli bagi kehidupan kami, ada bersama dengan kami. Dan kami terus boleh melihat bahwa setiap perkara yang Engkau izinkan dalam kehidupan kami menjadi alat-Mu untuk memproses kami menjadi murid-murid yang serupa dengan Kristus. Sehingga ya Tuhan, hidup kami boleh tetap menjadi hidup yang membawa terang, hidup yang menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama kita naikkan segala ucapan syukur kita kepada Bapa kita.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Temu doa kita selesai, jemaat dipersilakan untuk boleh mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.